ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di bait 31 membahas kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Asy-Syaikh Nasruddin As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Baik, saya bacakan dulu baitnya. Beliau berkata, wa mutlifu mu'dhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan. Yang terjemahannya, orang yang memusnahkan sesuatu yang mengganggunya itu tidak wajib menanggung ganti rugi setelah dia menolak gangguan tersebut dengan cara yang paling baik. Jadi ini bait ke-31 memuat kaidah yang ke-20 ya. Jadi sesuatu yang dimusnahkan untuk menolak gangguan yang berasal darinya itu tidak wajib diganti. Maksudnya, kalau ada seseorang merusak atau dia menghancurkan atau memusnahkan sesuatu karena sesuatu itu yang sedang menyerang dan membahayakan dirinya, maka kerusakan yang terjadi tidak mewajibkan dia untuk membayar ganti rugi. Ya. Dalam istilah fikih, kewajiban mengganti kerusakan ini disebut dengan ad-dhaman. Apa? Ad-dhaman. Ya, yang artinya kewajiban mengganti kerugian atau tanggungan. Jadi kaidah ini merupakan pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli fikih sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan kaidah ini juga bisa dimasukkan ke dalam kaidah umum yang sudah pernah kita bahas dan antum sudah pernah dengar beberapa kali diulang-ulang ketika masa Covid, la dharar wala dhirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian kaidah ini juga memiliki hubungan dengan kaidah lainnya. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan perkara-perkara yang pada asalnya itu dilarang. Ya, keadaan darurat membolehkan kita melakukan perkara-perkara yang pada asalnya itu adalah perkara yang dilarang. Ya. Dan kaidah tersebut juga merupakan cabang dari kaidah besar al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Baik. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari surah At-Taubah, surah 9 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'alal muhsinina min sabil." Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang merusak sesuatu karena sedang membela dirinya dari gangguan yang betul-betul nyata di hadapannya, termasuk adalah orang yang termasuk dia melakukan pembelaan yang dibenarkan. Bukan orang yang sengaja berbuat zalim atau membuat kerusakan. Ya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura
surah 42 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa kebenaran. Ya, di sini hukuman dan tanggung jawab ditujukan kepada orang yang berbuat zalim dan melampaui batas saja. Adapun orang yang sekedar mempertahankan dirinya, membela dirinya dari serangan yang nyata, maka hukum asalnya tidak disamakan dengan orang yang memulai kezaliman. Paham ya? Baik. Contohnya, di sini dibawakan contoh dalil dari hadis orang yang menggigit. Dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu disebutkan ada sebuah peristiwa yang melibatkan Ya'la bin Umayyah. Jadi terjadi pertengkaran antara dua orang, ya. Pertengkarannya sudah sangat memuncak sampai-sampai salah seorang di antara mereka menggigit tangan orang lain. Jadi dia menggigit teman berdebatnya, teman bertengkarnya, dia gigit tangannya. Nah, orang yang digigit tangannya, ya sudah sangat keras gigitannya. Kemudian dia coba tarik tangannya tersebut dari gigitan orang itu untuk melepaskan diri. Nah, akibat dari tarikan itu, gigi seri orang yang tersebut, orang yang menggigit tadi terlepas. Ya, terlepas, copot. Maka perkara tersebut dibawakan pada Rasulullah SAW. Disampaikanlah kepada Nabi SAW. Maka beliau menegur orang yang menggigit dengan beliau bersabda, "Aya'uddu ahadukum akhahu kama ya'uddul fahl? La diyatalah." Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit? Tidak ada diat baginya. Jadi orang yang digigit ini hanya berusaha untuk melepaskan dirinya. Dia tidak bermaksud merusak gigi orang itu, tidak sama sekali. Jadi kerusakan itu terjadi akibat tindakan apa? Pembelaan diri dari gangguan yang sedang dia alami. Ya, oleh karena itu dia tidak diwajibkan membayar diat atau membayar ganti rugi atas giginya yang terlepas. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membela dirinya dari gangguan orang lain, kemudian dari pembelaan tersebut, pembelaan yang dibenarkan oleh syariat, muncul kerusakan pada pihak yang menyerang, maka orang yang membela diri tidak menanggung ganti rugi. Baik. Contoh kedua. Apa hukumnya mengintip rumah orang lain? Hah, Fi? Ulfi tadi langsung tutup mata deh. Ya. Contoh yang kedua diantaranya dalilnya adalah hadis tentang seseorang yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Ya ini biasa sering terjadi ya. Ketok-ketok. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dia ngintip. Padahal sebenarnya nggak boleh dia ngintip. Ya. Di balik pintu dia ketok-ketok. Jangan dia ngintip ke dalam. Berapa kali ketukan? Hah? 3 itu seperti apa? Gini. Itu ketukan 3 kali atau? Hah? Yang mana yang benar? Ini hitungan 3 atau hitungan 1? Ya, Anda yang ini ya menyimpulkan ya, bukan saya. Baik. Apabila orang yang mengintip tersebut terkena sesuatu pada matanya akibat tindakan pemilik rumah yang berusaha menghentikan perbuatannya tersebut, maka dalam sebagian redaksi hadis disebutkan bahwa tidak ada diat baginya. Ya, contohnya misalnya orang ini ngintip, terus pemilik rumah tahu, tiba-tiba dia dihalangin seperti itu, kena matanya misalnya, ya. Maka dalam hari ini tidak ada diat yang harus diganti rugi oleh pemilik rumah, karena
orang yang mengintip tersebut sudah melanggar kehormatan dan privasi rumah orang lain tanpa izin. Ya. Jadi pemilik rumah melakukan tindakan untuk menolak gangguan yang berasal dari orang yang mengintip tadi. Baik. Contoh lain, ada unta yang menyerang atau kuda yang menyerang. Apabila seseorang diterjang oleh kuda misalnya, diserang oleh kuda atau seekor unta misalnya. Kemudian unta itu tidak bisa dihentikan. Caranya menghentikan unta itu tidak ada jalan lain kecuali dia dengan dibunuh. Maka orang yang membunuhnya ini tidak wajib mengganti harga unta tersebut. Ya, kenapa? Karena unta inilah yang menjadi sumber gangguan dan bahaya. Paham sampai di sini? Baik. Jadi orang itu tidak membunuhnya untuk mengambil manfaat, tidak sama sekali. Dia bukan mau menyembelih unta untuk dia makan, tidak sama sekali. Tapi dia bunuh untuk mempertahankan diri dari serangan. Begitu juga sapi yang mengamuk atau apapun ya dari binatang-binatang ternak yang menjadi liar. Contoh yang lain, orang yang sedang berihram diserang oleh hewan buruan. Boleh enggak orang yang berihram melakukan perburuan hewan untuk dia makan? Boleh enggak? Tidak boleh. Tapi hewan buruan itu menyerang orang yang berihram. Jadi sekali lagi orang yang sedang berihram pada asalnya dilarang untuk membunuh hewan buruan. Tapi kalau dia diserang oleh hewan buruan itu tadi, kemudian dia tidak bisa mempertahankan dirinya kecuali dengan dia harus membunuh hewan itu, maka di sini dia dibolehkan untuk membunuhnya dan dalam keadaan seperti ini dia tidak diwajibkan untuk membayar pengganti atau kafarah. Ya. Dia tidak perlu harus menanggung ganti rugi. Baik. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia memusnahkan atau mengorbankan sesuatu untuk kemaslahatan dirinya. Ya, seperti ini saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa dia berusaha untuk memusnahkan sesuatu tersebut dalam rangka untuk membela dirinya. Ini contohnya dalam kisah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Ujrah pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan banyak kutunya, berkutu kepalanya. Kemudian kutu-kutu itu berjatuhan dari kepalanya. Ya, antum tahu sendiri ya kalau kutu-kutu itu sangat mengganggu. Ya. Padahal pada saat itu Ka'ab bin Ujrah sedang berihram. Ya. Dia berusaha untuk menggaruk, bisa saja lepas rambutnya atau berjatuhan rambutnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tetapi karena kutunya sudah sangat mengganggu, Nabi SAW kemudian mengizinkan Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur rambut kepalanya. Meskipun ketika itu dia sedang berihram. Tapi di sini Ka'ab bin Ujrah tetap diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membayar fidyah. Ya. Kenapa berbeda dengan orang yang ihram yang membunuh hewan buruan dengan yang punya kutu yang sedang menyerang dirinya? Ya. Karena dalam kasus Ka'ab bin Ujrah, rambutnya ini bukan sesuatu yang menyerang dia. Ya. Rambutnya itu dicukur sebagai sarana untuk bisa menghilangkan gangguan kutu dan untuk kemaslahatan dirinya. Karena itu perbuatannya ini diperbolehkan, tapi dia tetap harus menanggung fidyah, tetap ada. Ya. Jadi sekarang rumusan perbedaannya. Perbedaan kedua keadaan ini bisa diringkas seperti ini. Jadi kalau seseorang memusnahkan sesuatu karena sesuatu itu yang mengganggunya, maka dia tidak menanggung ganti rugi. Adapun apabila seseorang memusnahkan atau dia mengorbankan sesuatu sebagai sarana untuk menghilangkan gangguan lain demi kemaslahatan dirinya, maka di sini tanggungannya tetap berlaku. Ya.
Baik. Sekarang saya mau bertanya. Bagaimana kalau ada yang berusaha untuk membunuh kita? Kemudian orang yang menyerang ini, dia berusaha untuk membunuh kita. Kemudian tanpa disengaja atau disengaja kita membunuh orang tersebut. Pertanyaannya, apakah ada hukum qisas di situ dan mengganti atau membayar ganti rugi atau tidak? Nah, sudah hebat, bisa jadi qadhi semuanya ini, Masya Allah. Ustadz Anas nanti kalau kembali ke Madinah, tolong disampaikan, daftarkan semua menjadi qadhi, hakim, ya, Masya Allah. Gampang sekali ya bilang tidak, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini ranahnya hakim untuk menilai dan menimbang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, baik. Sekarang gini. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa apabila seseorang membunuh manusia karena serangannya, ya, kemudian tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan dirinya dari pembunuhan tersebut, misalnya dia mau ditikam pakai pisau, kemudian dia sudah berusaha bertahan, dan orang ini sudah pasti akan membunuh dirinya. Kemudian kita mencoba untuk membela diri, akhirnya orang itu terbunuh. Ya, maka kasus seperti ini nanti dihadapkan di hadapan hakim untuk dijatuhi hukuman apakah dia diqisas atau tidak, atau dinilai sebagai pembelaan diri. Ya. Maka kalau seandainya dia memang untuk membela dirinya dari atau menolak kejahatan, pada saat itu ada syarat yang sangat ketat yang disyaratkan oleh para ulama. Yang pertama, serangannya betul-betul nyata dan sedang berlangsung. Jadi bukan sekedar dia mengancam saja, oh saya bunuh kamu, ya. Atau kita cuman mencurigai dia akan membunuh kita. Tidak bisa. Tidak bisa kita ambil pisau atau ambil senjata tembak dia. Tidak boleh seperti itu. Ya. Yang kedua, pembunuhan, kita bunuh dia merupakan satu-satunya cara yang efektif. Ya. Jadi penyerang ini harus ditolak dengan sarana yang paling ringan tapi efektif. Ya. Kalau misalnya dia cukup diteriakin, ya, didorong, dilumpuhkan, direbut senjatanya atau minta bantuan, maka tidak boleh kita langsung bunuh. Ya. Yang ketiga, syaratnya adalah tindakannya kita itu bertujuan untuk menghentikan serangan. Tujuan kita harus menyelamatkan diri, bukan melampiaskan kemarahan atau membalas dendam. Contoh misalnya, kalau penyerangnya sudah berhenti, sudah jatuh misalnya, ya, dia sudah kehilangan senjata, dia menyerah, melarikan diri, maka di sini harus berhenti. Kita jangan melampaui batas. Pembelaan tidak boleh, pembelaan diri kita harus dihentikan. Ya, karena kalau kita ambil pisau itu kemudian kita bunuh dia, ya, maka di sini bukan lagi pembelaan diri, paham? Ya. Ini nasihat buat teman-teman yang ya jagoan. Ada yang jagoan di sini? Masya Allah, semuanya jagoan. Ulfi ya, Masya Allah. Ya, oke. Yang keempat, tidak boleh melampaui kadar yang diperlukan. Misalnya, tapi seperti saya katakan tadi, penyerangnya sudah berhasil dilumpuhkan dan tidak lagi mampu menyerang kita. Ya, kemudian dia melarikan diri. Kemudian datang syaitan bisik-bisik, ayo kejar dia, masa kamu digituin, pengecut kamu. Mari kita ambil, kita kejar dia, ya, sampai dia terpojok, kemudian jatuh, kita bunuh dia. Nah, ini yang namanya
melampaui batas. Dan ini tidak boleh dilakukan. Kalau sudah selesai, dia berhenti, selesai. Ya, tidak boleh lanjut. Dan yang kelima, ini syarat yang paling penting, kejadian ini harus bisa dibuktikan di hadapan hakim. Ini sangat penting. Jadi seseorang tidak bisa membunuh orang lain, kemudian dia bebaskan dirinya dengan mengatakan, dia kan membunuh saya hakim. Ya, harus ada bukti. Harus ada bukti. Apakah dari saksi, dari rekaman, apalagi sekarang sudah ada HP, ya. Ya. Oleh karena itu, hakimlah yang akan menilai seluruhnya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di pertemuan akan datang, insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.